artefak-artefak yang ada di Bali, tentang Doropal yang ada di Bali, tentang Torondalu, tentang banyak hal yang tidak mungkin saya dapatkan di buku-buku di tempat-tempat lain. Karena hanya Kang Diki yang memahami cerita ini. Ketika saya di Jakarta, Kang Diki selalu menyempatkan diri untuk menemani saya di sana sama anak-anak. Lalu saya sempat berbagi di Pulau Asam kalau tidak salah, berbagi kepada para sahabat, para murid-murid MAP di Pulau Asam. Ketika saya ke Bandung, MAP juga selalu ada. Sehingga ketika hari di mana MAP pulang, saya mencoba untuk biasa. Tetapi hari ini harus ada sesuatu yang dikuatkan, dilawan. Karena apa? Karena MAP hadir di sini. MAP hadir di sini ikut menonton acara ini dari sekitar 710 hati yang mengenang MAP di dalamnya. Jadi MAP dulu ketika masih hidup, MAP hanya berbicara dari satu tubuh. Tapi kini MAP mendengar dari 700 lebih hati yang mengenangnya. MAP mungkin dikubur di tempat di mana MAP tidak bisa melihat. Tetapi di pusara hati 710 orang yang hadir malam ini dan yang menonton di luar ini, MAP ada mendengarnya. Dan sehari setelah beliau meninggal, saya mendoakan di tempat di mana beliau pernah memberikan penguat apa yang terjadi di tempat saya biasa sembahyang. Dan hari di mana saya mendoakan, kemudian memanggil Ayah Ibu Semesta untuk bercerita tentang anaknya yang berpulang hari kemarinnya. Di situ dalam kesendirian dan bersama penghuni alam kehidupan ini, saya merasakan MAP hadir untuk diberkahi perjalanannya. Dan hari ini, pagi-pagi tadi ketika saya sedang duduk untuk mengenang MAP, tiba-tiba sesuatu mengalir untuk saya tuliskan, yang barangkali saya akan coba bacakan dalam keheningan. Mohon izin untuk membacakan apa yang mengalir tadi. Semoga dengan mata yang tertutup dalam keheningan, apa yang terbaca ini memberi renungan buat kita bersama. MAP, kulihat dirimu sedang duduk di atas sebuah batu bulat besar serupa sebuah dorpal. Wajahmu masih yang itu, dengan senyum yang sama. Sebagai senyum yang selalu kau tebarkan kepada kami. Namun kini senyum itu diam dalam sunyi. Sebab ia berkata-kata tanpa suara. Dan suara itu hanya terdengar oleh hati kami yang pernah mengenalmu sedekat detak jantung kami. Kata-kata yang mengalir hening tanpa suara itu terbaca lembut dari senyummu yang bercahaya. MAP sudah pulang sekarang. Saya sudah pergi dari bagian kehidupan kalian sekarang. Saya istirahat kini.
agar kalian bisa meneruskan tugas dan kerja itu. Telah saya habiskan sisa energi kehidupan di tubuh itu untuk diwariskan pada kalian. Dan kelak kalian wariskan semua itu pada yang lainnya. Teruskan tugas ini. Seimbangkan semesta ini. Namun mulailah selalu dengan menyeimbangkan diri kalian sendiri. Tetaplah netral. Tetaplah netral. Rajinlah masuk ke dalam diri kalian. Jadikan diri kalian penerima sinyal-sinyal pesan semesta. Menyatulah dengan semesta. Kenali semesta dalam diri. Kurangi ego dalam diri. Perbanyak permakluman. Sebab batin yang penuh permakluman adalah pertanda puncak pencapaian keseimbangan jiwa kalian. Jangan biarkan sia-sia semua yang sudah Mbak bagikan pada kalian. Temuilah guru yang membuat kalian mengenal diri sendiri, membuat kalian percaya pada diri sendiri, dan jadilah kalian guru bagi diri kalian sendiri. Saya tidak mati, karena sekarang saya hidup dalam diri kalian. Maka teruslah hidupkan semua pengetahuan semesta itu dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian. Dan titip jaga keluarga, anak-anak, keluarga Mbak, sebagaimana kalian menjaga keluarga kalian sendiri. Terima kasih. Tidak banyak guru di semesta ini, di kehidupan ini, yang memiliki komitmen yang luar biasa kepada kehidupan, kepada semesta, kepada murid-muridnya, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya. Segala hal yang diajarkan oleh Mbak itu benar-benar selaras dengan apa yang dialirkan pesan-pesannya di rumah semesta. Sehingga Mbak itu ketika mengajarkan sesuatu seperti menguatkan apa yang sudah dialirkan di sini. Karena dalam keraguan saya, dalam keterbatasan saya menerima pesan-pesan semesta dan memahaminya, Mbak dengan segala kemampuan teknologi, dengan segala kemampuan pengetahuan tentang masa lalu, mampu menemukan benang merah dari apa yang beliau ajarkan. Sehingga ketika saya melaunching buku di Denpasar kemarin, melaunching buku Rahasiamu Rahasiaku, dengan sangat mudah Mbak menceritakan hal yang sama dalam buku itu. Tentang yang mengisi kekosongan, tentang semesta, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tujuan kelahiran kita di kehidupan ini. Itu yang tidak banyak saya temukan pada orang-orang lain. Dan yang tidak mudah dilupakan dari Mbak adalah kemampuannya untuk berbicara kepada orang-orang dengan bahasa kaumnya. Itu yang paling susah didapatkan. Karena banyak orang bercerita dengan kemampuan teknologi, kemampuan segala sesuatunya. Tapi dia berbicara demi dirinya. Bukan demi memahamkan orang lain, tapi untuk membuat orang lain memahami dirinya. Sementara Mbak yang sudah memahami orang lain akan selalu mampu berbicara mengikuti apa bahasa kaumnya. Itu yang luar biasa dari Mbak. Ada banyak sekali perjanjian-perjanjian kami yang belum selesai, bahwa Mbak akan melakukan penelitian-penelitian di Bali, menebarkan pupuk di Bali. Bahkan Mbak berencana mau tinggal di Bali, di Jimbaran. Itu belum berjalan. Tetapi saya selalu ingat sebuah kisah pendakian Everest. Sebuah pendakian di mana ada seorang guide di tempat itu, mengantar seorang pendaki mencapai puncak.
gunung tertinggi itu. Tentu saja seorang guide pasti lebih tahu tempat itu. Dan ketika tiba beberapa langkah di atas menjelang puncak, guide itu kemudian menyerahkan langkah berikutnya kepada orang yang dituntunnya. Lalu dia memfoto dari bawah. Maka lewat foto itu, orang-orang mengetahui bahwa yang difoto itulah yang pertama kali menaklukkan puncak Everest. Sementara sang pemandunya berdiam di bawahnya. Memberi kesempatan kepada yang harus di sana. Seperti itulah guru-guru sejati seperti Mbak. Dia tidak akan menuntaskan tugas-tugas kehidupannya, karena baginya itu bukan hal penting lagi. Tetapi dia akan memberikan kesempatan itu kepada murid-muridnya untuk mencapai. Seperti seorang ayah, seperti seorang ibu yang menyiapkan makanan bukan untuk dirinya, tetapi akan mengutamakan anak-anaknya. Begitulah guru sejati seperti Mbak. Apapun yang dia capai, dia raih, dia tidak akan mencapai puncaknya. Karena dia ingin puncak itu dibuktikan sendiri oleh murid-muridnya, oleh anak-anaknya. Sedangkan Mbak sudah duluan di situ. Entah pada kehidupan kapan, jauh sebelumnya. Sehingga yang kita lihat di sini adalah Mbak tidak mencapai itu. Tetapi jangan salah, Mbak sudah mencapainya jauh. Tidak tahu ribuan kelahiran sebelum ini. Giliran sekarang beliau kembali datang untuk membongkar pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan di dalam ciptaan-ciptaan yang terkubur di bawah tanah itu. Untuk digali kembali, untuk diajarkan kepada murid-muridnya, agar semua murid-murid yang diajarkan mencapai apa yang sudah dicapai oleh Mbak ribuan tahun yang lalu. Itu. Harapannya adalah semua orang yang belajar kepada Mbak bisa meneruskan semua itu. Karena seorang ibu yang memasak, seorang ayah yang mencari sesuatu untuk anaknya, tetapi anaknya tidak menggunakan apa yang dimasak, apa yang diberikan oleh ayahnya. Itu akan sangat mengecewakan kedua orang tua. Sama seperti seorang guru yang memberikan seluruh energinya, seluruh kecerdasannya, bahkan mengorbankan tubuhnya untuk membawakan bekal-bekal kehidupan berupa pengetahuan, pemahaman, dan peningkatan kesadaran bagi murid-muridnya. Manakala murid-muridnya menjauh dari semua ajaran-ajaran sang guru, di situ kita membuat sebuah rasa tidak hormat kepada sang guru. Jadi hari ini dan seterusnya, semenjak kepulangan Mbak, yang kita miliki adalah tanggung jawab terhadap tongkat estafet yang diberikan oleh Mbak. Apakah mampu tongkat estafet ini tetap kita genggam, jangan sampai jatuh dan terserak sembarangan. Tetapi mampu kita bawa sampai ke titik akhir di mana itu akan diserahkan kembali kepada penerus-penerus berikutnya. Jadi salah satu cara menghormati sang guru adalah menerapkan ilmu yang sudah diberikan, mempraktekkan ilmu yang sudah diberikannya, menjadi khalifah bagi kehidupan ini, menjadi khalifah bagi diri kita sendiri, menjadi guru bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi orang-orang terdekat yang mau mengikuti langkah-langkah kita. Karena dengan cara itulah cita-cita Mbak untuk membantu keseimbangan semesta ini akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mbak selama ini. Pada akhirnya memang apa yang berawal akan berakhir. Mbak hanya mencapai sebuah titik akhir di dalam tubuhnya agar bisa mengawalinya ke dalam tubuh-tubuh yang lain. Karena satu tubuhnya Mbak tidak akan mampu untuk menyelesaikan banyak hal. Sehingga Mbak
akan hidup kembali di dalam begitu banyak tubuh-tubuh yang mencintainya, tubuh-tubuh muridnya. Sehingga di situ energi yang besar itu terbagi menjadi banyak. Sebagaimana sebuah bangunan itu membagi bebannya dengan berbagai tiang-tiang penyangga. Tetapi dia adalah satu kesatuan. Begitulah Mbab yang dulu menjiwai tubuh yang kini terbaring di kembali istirahat dalam pelukan Ibu Pertiwi. Sekarang Mbab dalam pengetahuannya, dalam kecerdasannya, dalam energinya, menjiwai begitu banyak orang-orang murid-muridnya untuk meneruskan tugas itu, untuk membagi beban tugas kehidupan penyeimbangan ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah masing-masing yang sudah diberikan tongkat itu, tongkat kecerdasan, tongkat energi, itu melanjutkan tugas Mbab di kehidupan ini, meneruskan. Ketika satu memberi kepada dua, maka dia berlipat ganda. Ketika satu memberi kepada empat, maka dia berlipat empat. Dan sebanyak itulah Mbab akan terus hidup abadi, apalagi Mbab sudah mengabadikan pengetahuan-pengetahuannya melalui rekaman-rekaman di YouTube. Itu yang akan bisa kita bagikan. Itu salah satu cara jiwa-jiwa yang penuh kesadaran itu mengabadikan dirinya, mengabadikan hidupnya dalam buku, dalam cerita, dalam video-video. Karena hanya itu yang bisa dilakukan supaya orang terus-menerus mengingat pengetahuan-pengetahuan yang pernah beliau bagikan di kehidupan ini. Sekaligus buat Kang Tala, Teris Timbu, kami dari Rumah Semesta menyampaikan turut berbelasungkawa, turut mengantar kepulangan Mbab dengan doa. Nanti akan saya doakan, kita sama-sama berdoa. Dan semoga kita semua dikuatkan. Karena ini hanya perpisahan tubuh. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam segala wujud yang mungkin pernah kita miliki dari kehidupan demi kehidupan. Mungkin kita akan melihat Kang Diki dalam wujudnya yang lain, melihat Kang Diki dalam wujudnya yang terakhir bersama kita saat ini. Mungkin juga melihat wujud beliau dan wujud kita dalam kehidupan yang lain, dalam bentuk yang berbeda. Itu yang akan kita nikmati nanti. Cuman sekarang kita sedang diberikan beban tugas bersama oleh Mbak. Ya, saya masih menyimpan file-filenya. Barangkali ada yang ingin mengenang pengetahuan-pengetahuannya Mbak atau kehilangan file-filenya, silahkan datang ke rumah. File-filenya masih ada, saya simpan. Hari ini saya buka-buka kembali. Untuk memanggil kenangan itu bersama Mbak. Terima kasih Kang Abu, terima kasih semua. Terima kasih Pak Wayan, dan mungkin sebelum testimoni bisa kita langsung berdoa Pak Wayan, untuk Pak Wayan pimpin kita berdoa bersama-sama. Silakan. Izin kita hening sejenak. Dan kita bisa sama-sama mendoakan Mbak dalam perjalanan. Tuhan, Engkaulah Ayah semesta, dari mana semua jiwa datang sebagai percikan-Mu dan akan kembali sebagai bagian dari diri-Mu. Engkaulah juga Ibu semesta, dari mana segala tubuh jasmani ini berasal dan kelak akan kembali.
Hadirlah di sini Tuhan, Ayah Ibu semesta. Hadirlah di hadapan kami semua. Anak-anak semestamu yang menunduk dalam-dalam di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu kini sedang menghadap dalam kerinduan kepadamu, Ayah Ibu semesta. Lihatlah, Ayah Ibu, satu jiwa anak semestamu kini telah bersiap pulang untuk kembali kepadamu. Sambutlah kepulangan ruhnya dengan segala cinta kasih-Mu yang mendamaikan. Terima kasih telah mengizinkan jiwanya pernah ada dalam kehidupan kami sebagai ayah dari anak-anaknya, sebagai guru bagi para murid dan kehidupan, sebagai saudara kami, sebagai kakak, sebagai suami, sebagai adik, sebagai bagian dari keluarga dan sahabat seperjalanan kami di kehidupan yang penuh suka duka ini. Kini waktunya telah usai baginya untuk bersama kami di kehidupan ini. Perjalanan tugas dan peran kehidupannya telah selesai di sini, Ayah Ibu. Jemputlah dan sambutlah ruhnya agar lapang perjalanan pulang ke rumah-Mu yang penuh kedamaian. Maafkan segala kehilafan, kesalahan, dan segala kekurangan jiwanya selama menjalankan peran dan tugas di kehidupan kali ini. Maafkan segala kekurangan dan kehilafan kami selama menemani jiwanya menjalani kehidupan ini. Semoga batin kami semua diikhlaskan melepas kepulangan ruhnya kembali kepadamu. Maaf, Kang Diki, bila jiwamu masih ada untuk mendengar doa ini, dengarlah suara hati kami mengantarmu pulang ke rumah semestanya. Maafkan segala kekurangan kami selama bersamamu di kehidupan ini. Terima kasih untuk segala pembelajaran kami yang selalu Kau temani di bumi ini. Terima kasih untuk setiap bekal pengetahuan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala suka duka yang pernah kita lewati bersama di kehidupan ini. Kelak kita akan bersama kembali di rumah Ayah Ibu semesta. Tuhan, semoga jiwanya mencapai alam kebahagiaan dan kedamaian. Semoga jiwanya menyatu dengan cinta kasih-Mu sebagai Ayah semesta. Semoga tubuhnya menyatu kembali dengan-Mu sebagai Ibu semesta. Semoga keheningan dan kemurnian ruhnya menyatu kembali dalam kesunyatan-Mu. Semoga diterima dan dimaafkan dengan sempurna segala kebaikan dan kekurangannya di kehidupan kali ini. Semoga damai jiwanya, damai perjalanannya, damai alam tujuannya. Terima kasih Tuhan atas segala berkah. Amin. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih semua. Semoga kita semua ditabahkan. Amin. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih semuanya. Sekali lagi sahabat-sahabat, murid-muridnya Kang Diki semua yang hadir. Saya rasa malam hari ini
kita mempersatukan hati untuk berdoa untuk Kang Diki, senantiasa yang terbaik untuk Kang Diki. Dan kita bisa melestarikan ilmunya, tetap senantiasa bermanfaat untuk semesta raya. Terima kasih, hatur nuhun, terima kasih. Baik teman-teman, ibu dan bapak, mungkin ada sesi testimoni gitu ya. Siapa yang mau menyampaikan tentang apapun yang dirasakan, kesan, pengajaran, kasih sayangnya Bab gitu ke kita semua. Mungkin ini kita masih ada waktu. Dan yang pertama kita mungkin dari tim musisi alam gaib dari Kang Bendra. Mangga Kang Bendra, silahkan untuk langsung di-unmute. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Ambu, Kakang, maafin Bu ya. Mungkin di akhir-akhir ini mungkin keluarga besar di sini mungkin beberapa yang ada di sini menyaksikan juga program kami Musisi Alam Gaib. Dengan keluasannya Mbak dan kebijaksanaannya Mbak mampu menerima katakan anak-anak kecil dari pinggir jalan gitu yang mau berusaha setidaknya mengedukasi teman-teman sekitar dan masyarakat perihal yang Mbak kuasai. Mohon maaf sekali kepada keluarga inti, Embu, Kakang, dan semuanya bahwasanya kami menyadari tim musisi alam gaib tidak kami ini bergajulah kurang lebih seperti itu. Mohon maaf sekali. Tapi di sini juga menyampaikan bahwasanya terima kasih telah menerima kami dengan hangat dan luas dalam berbagai hal. Karena Mbak kami bisa menjalankan beberapa hal untuk misi-misi di semesta ini meskipun gugus tugas kami sangat kecil di sini, tapi Mbak membimbing dengan sangat baik. Kehilangan sekali karena 4 hari sebelumnya masih tektokan sama Mbak untuk syuting selanjutnya, tapi mau bagaimana lagi karena sudah waktunya Mbak untuk pulang dari dimensi ini. Sekali lagi terima kasih Mbu dan keluarga, mohon maaf sebesar-besarnya saya mewakili tim musisi alam gaib. Semoga berkenan apa yang saya sampaikan. Terima kasih Kang Abu. Mungkin sekian. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Tur nuhun Kang Bendra, nuhun pisan, hatur nuhun. Berikutnya mungkin Kang atau Mas Rama, ini namanya akunnya Rama. Silakan untuk di-unmute. Silakan Kang Rama. Oke, kalau mungkin belum siap kita ke Mas B dulu. Silakan, boleh Mas B. Oh, sama belum siap juga. Oh, mungkin Bu Intan ini yang paling siap kayaknya nih. Silakan Bu Intan. Iya, selamat malam. Kang Abu, saya langsung ya ke Teristi ya. Silakan. Iya. Teristi kala ikut berduka cita ya. Terima kasih. Saya nggak bisa ngomong banyak. Kenangan sama Kang Diki udah lama ya. Berapa tahun yang lalu ya, 10 lebih. Sama seperti Beliwayan, kita satu grup selalu ke rumah Beliwayan, terus ada Kang Diki, kita selalu bercanda. Saya pernah juga ke rumah Kang Diki di Jakarta, di apartemen, diajak makan, berkelakar, dan saya ikut acara Kang Diki dari yang
apa itu basic, intermediate, dan keburu kena pandemi Kang Abu, jadi nggak ikut yang advance. Nah kebetulan udah nggak ikut, sebagai keluarga dokter belum boleh keluar dulu. Terus saya dengar dari teman-teman waktu di advance tuh Kang Diki nanya, ini si pengacau satu kemana ya? Kok nggak pernah muncul gitu. Terus saya WA, saya bilang saya belum bisa Kang, soalnya belum boleh keluar ini, nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Penakut kamu katanya gitu. Dan jadi ya begitulah dia terakhir saya ngobrol terus ya Teh Risti tahulah bercandaan saya sama Kang Diki kayak apa kan. Kalau ikut begitu temen nyanyi, orang lagi pada belajar, tiba-tiba dia nyanyi saya nyamber gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang benci sama saya, orang-orang Lentera gitu, ini kurang ajar bener nih sama guru kayak begini gitu. Mau ditabok kali sama anak-anak Lentera saya, tapi Kang Diki selalu membela, enggak apa-apa, dia memang begitu, emang dia udah hopeless, nggak bisa dirubah katanya gitu Teh Risti. Nah, jadi Tala take care of your mother ya, itu salah dari masih kecil saya kejar-kejar dia sampai sekarang. You are a man, you look like your father, you know, exactly, you look like your father when he was young, maybe like that. Dan saya juga punya rekaman Kang Diki nyanyi di HP saya, dimasukin ke HP dulu. Kan dia ngerekam ya Teh Risti ya, dulu pernah ingat nggak? Berapa tahun yang lalu ngerekam kaset gitu, lagu-lagu dia tuh. Dia nyanyi, suaranya bagus. Gitu. Anyway, saya banyak sekali pelajaran dari Kang Diki, disuruh berenang kayak ikan, nggak bisa. Akhirnya saya bangun lagi, dimarahin sama Kang Diki. Dilelepin gitu saya, tetap aja keluar lagi saya. Jadi banyak sekali pengalaman sama Kang Diki yang luar biasa. Mudah-mudahan siapa yang pernah ikut Kang Diki sudah bertemu dengan Aras dan Ruhnya di sana. Pelajaran beliau yang selalu diajarkan. Udah begitu aja, mungkin yang lain masih banyak yang mau ini. Teh Risti sekali lagi. Mohon diintan. Iya. Ya, Teh Risti terlalu cepat ya. Ya. Pergi. Terima kasih Bu Intan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, berikutnya Kang Hari, silakan. Oh, atau kalau gitu Hari Leo, silakan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, silakan. Iya, halo Kang Tala, Bu. Selamat malam. Ini singkat saya Kang Diki itu 3 tahun. Waktu itu ketemu Bu sama Kang Tala di mana 3 tahun yang lalu itu. Waktu beliau ke Manado. Saya sore beliau mau ke rumah. Saya beliau 1 jam di rumah ya. Ngobrol banyak hal segala macam tentang kesehatan. Kang Hari, mohon maaf, ini kayaknya jaringannya tidak stabil, jadi suaranya seperti ada feedback gitu. Mungkin boleh dicek sekali lagi Kang Hari, silakan. Oke, mungkin kita sambil tunggu Kang Hari untuk login dulu kali ya, karena tadi suaranya tidak bisa didengar dengan baik. Oke, berikutnya tadi ada yang minta juga dari Ibu atau Teh Weni, silakan. Boleh di-unmute? Ya, silakan. Selamat malam Kang Abu, Bu, Kang Tala, Bliwayan, semuanya. Luar biasa ya getarannya ya, jantungku kayak mau. Untuk Kang Abu, salam kenal dulu. Kalau sama Bliwayan sama Kang Dani kita semua sudah saling kenal. Ada periode ketika kita sering tatap muka, tempat saya dipakai juga untuk Pak Kojim, untuk Kang Diki, untuk Bliwayan di Bintaro. Itu masa-masa luar biasa ya.
so much fun. Kumpul semua, kita nyanyi, kita makan, makannya nggak berhenti-berhenti. Kita kumpul, ajarannya luar biasa, itu nggak terlupakan. Tapi memang ada masanya ketika pandemi itu ya lain lagi modelnya. Yang saya mau mohon maaf kepada Teristi, Tala, Esya, karena sejak 2019 terus kita kan nggak ketemu lagi ya. Jadi kontaknya sempat hilang gitu. Walaupun berapa bulan sekali kadang saya WhatsApp ke Kang Diki kalau ada berita apa gitu kan ya. Pada waktu yang Kang Diki di Thailand itu kesambung. Di situ saya belajar bahwa kalau pas kesambung tuh harus terus dicari. Waktu itu saya nggak paham. 2 hari berikutnya baru saya WA, Mbak bilang bahwa baru aja masuk UGD waktu itu kan. Jadi terus saya sempat waktu itu dengan alat saya berusaha ikut dorong untuk Kang Abu. Itu ada alat saya namanya Skio yang dia bekerja dengan frekuensi. Jadi Kang Diki satu-satunya yang pertama kali saya coba, saya lakukan jarak jauh tanpa pernah Kang Diki sebelumnya ditreat dengan alat itu. Jadi murni ini tes jarak jauh. Saya waktu itu di Prancis, Kang Diki di Thailand. Dengan alat itu saya coba dan ternyata berhasil. Yang kedua waktu di Bali, yang saya dengar juga setelah itu juga atas seizin Mbak waktu itu. Jadi kali ini saya ada rasa, ada rasa begitu. Kok saya ketinggalan. Nah, ketika saya terima kabar dari Ria, itu sebenarnya udah terlambat ya. Belum lagi pas itu saya masih di jalan. Jadi pada waktu saya kemudian berusaha nyalakan skionya, kali ini Mbak nggak ngizinin. Jadi memang harus begini. Memang untuk kita manusia orang kan berduka ya, tapi kita harus paham memang harus begini, nggak keburu raganya ya kan. Sedih ya sedih, secara manusia sangat-sangat sedih, tapi harus paham juga misi jiwanya beyond apa yang manusia bisa paham. Justru saat ini luar biasa apa yang Kang Diki saat ini lakukan luar biasa. Sebenarnya salut ya, sangat-sangat rapi, diatur sendiri sampai keluarganya pun juga ya ternyata semua sudah diatur. Kang Diki tahu banget kapan raganya mau nggak dipakai lagi, karena waktunya nggak keburu. Tapi kemarin ini ada lagu yang waktu itu kemarin lagu ini copy link sebentar. Saya kasih ke Kang Abu paste. Ini lagu kemarin keluar, ingatnya lagunya Kang Diki soal keluhan alam. Itu muncul sangat nyata kemarin. Ya udah saya nyanyikan itu dan berasa banget connect-nya, berasa banget. Saat ini juga ini saya satu dari ubun-ubun sampai kaki. Sampai pipi saya rasanya ikut. Nanti hari ke-7 hari Rabu kan ya. Saya niatkan dari Antiapolis, tapi terbuka untuk siapa saja. Saya ingin mendoakan Kang Diki bersama-sama dengan Skio itu juga. Oh ya, satu hal yang sangat menarik yang saya ingin bagikan. Jadi ketika saya berusaha mendorong di hari Kamis itu, saya masukkan datanya Kang Diki. Kemudian kan pertama harus kalibrasi. Begitu connect ke Kang Diki, itu langsung belum pernah terjadi. Selama saya pegang alat itu dari 2016, tidak pernah kejadian. Langsung ada tulisan access is denied. Lalu alatnya sendiri langsung mati. Sebetulnya tapi menuju ke situ sebenarnya dalam hati saya sudah gundah. Ini jantung saya rasanya mau copot. Gunjang kancingnya tuh mau copot, connect-nya segitu hebohnya itu. Tetapi di satu sisi profesor yang membuat alat itu sendiri mengingatkan saya, don't.
Jadi antara ego saya juga kan, barangkali kali ini namanya juga guru saya apa gitu ya, ada rasa saya ikut bersalah, kenapa saya nggak denger-denger kayak gitu. Tetapi juga, nah beneran ketika betul-betul begitu connect langsung access is denied, yang mati bukan komputer saya, alatnya yang mati, langsung shutdown. Saya ngalah, saya masih kekeh, saya nyalakan lagi, enggak bisa. Jadi terus saya ngalah, maksudnya saya paham, saya bilang oke, Kang Diki, yang saya lakukan. Jadi Kang Diki pun tidak mengizinkan saya melihat secara detail kondisi terakhirnya. Karena setelah itu saya paham, enggak usah, karena memang raganya ini, kalau untuk Kang Diki, raganya enggak dibutuhkan lagi, memang. Waktunya nggak keburu, justru dengan tanpa raga ini yang menjadi nggak ada batasan ruang dan waktu. Oke. Nanti itu yang dilakukan hari ke-7 dengan alat itu, dan ada orgonnya nanti saya nyalakan. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk Kang Abu. Mohon Mbak Weni. Terima kasih Bli Wayan, terima kasih Kang Dani, semuanya, teman-teman semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Weni, terima kasih banyak, terima kasih. Berikutnya kita kembali lagi ke Pak Hari Leo, tadi tampaknya sudah berganti jaringan, mudah-mudahan lebih jelas. Silakan Pak Hari. Halo, malam. Ya, silakan. Halo, Ya. Bu Kang Tala, selamat malam. Selamat malam. Testimoni singkat saja, saya sudah ikuti Kang Diki ini lama, sejak tahun 2014, 2015. Akhirnya bisa ketemu 2018. Ada Embu juga, ada Kang Tala juga di Manado waktu itu. Saya kejar mati-matian sore, akhirnya ketemu di restoran sore-sore. Saya ngobrol banyak hal, sekitar 2-3 jam, dia ngajarin saya, dia kasih petunjuk saya, obat-obatan, cara memelihara kesehatan, dan yang saya salut lagi, saya kan bukan anggota komunitas ya, tapi beliau buka semua akses komunitasnya ke saya. Beliau kasih link latihannya ke saya, karena saya kan nggak bisa latihan pernafasan atau apa, nggak bisa. Tapi beliau WA saya, kasih link YouTube, kasih materi, banyak sekali yang sampai saya sendiri pun kesulitan untuk ikuti. Tapi saya terima kasih, diizinkan bisa bergabung ke keluarga besar Lantera, ke keluarga besar Biruna, dan beliau kasih saya PR cukup banyak. Ya salah satunya itu yang seperti yang Kang Dani bilang, tolong jaga rumah, terutama yang bagian Manado. Kamu latihan dan kamu jaga. Dan itu PR yang luar biasa berat. Itu amanah dari seorang guru. Bukan saja untuk saya, tapi untuk kita semua. Ya, itu saja singkat dari saya. Bu, Kang Tala, saya juga doakan beliau agar beliau bisa terlahir di alam yang lebih baik, bisa mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi jika Tuhan mengizinkan. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Pak Hari, terima kasih banyak. Berikutnya Ibu Anita atau Mbak Anita Yusnita, silakan. Samprazan untuk semuanya, samprazan dulu Kang Tala. Untuk semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami perwakilan dari Lantera Batam mengucapkan turut berbelasungkawa. Testimoni dari kami sebenarnya begini, Mbak itu sungguh luar biasa. Dalam kesibukannya, beliau masih sempat datang ke Batam, dan kami yang begitu jauh gitu bisa dijelaskan semuanya ilmu pengetahuan dan semua yang Mbak berikan ke kami itu begitu luar biasa. Pokoknya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Padahal kami di sini apalah gitu, bukanlah seseorang yang hebat, kami hanya kumpulan-kumpulan orang biasa, tapi Mbak luar biasa. Terima kasih. Terima kasih dari teman-teman Batam, terima kasih banyak. Berikutnya mungkin karena waktu, jadi mungkin ini yang terakhir, Nur Robi R, ya silakan. Ya. Samprazan, selamat malam, Kang Abu, Embu, Kang Tala.
Saya di sini mewakili admin Zentriazan, juga semua anggota Zentriazan, ingin mengucapkan yang kuat ya Bu, Kang Tala, ya tenang aja, kita nggak akan kemana-mana. Kami semua sudah sepakat, sudah berjanji ke diri sendiri dan saling berjanji juga kita nggak akan meninggalkan titipan Mbab gitu di pilar yang mungkin usianya masih muda ya. Saya kurang tahu deh. Kayaknya Zentriazan ini memang baru sekitar 3 tahun lah gitu. Masih sangat muda. Rencana-rencana ke depannya pun masih sangat banyak, masih belum bisa terrealisasikan sekarang, tapi kami berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin agar semua planning-planning yang beliau rencanakan itu bisa terwujud semuanya. Gitu. Sampai akhirnya nanti tujuan akhir dari Zentriazan adalah semua bisa makmur dan semua menjadi produktif, membuat produk-produk yang memang bermanfaat untuk semesta, untuk sesama gitu, yang benar-benar baik gitu. Kami akan terus menjaga produk-produk yang selama ini sudah berjalan dan mungkin kedepannya mungkin akan terus bertambah, itu akan terus kami jaga gitu. Buat Kakang Tala, kita berjuang bareng ya Kang ya. Ya gitu. Oke, paling itu saja. Hatur nuhun, Akang Teteh semua. Selamat malam. Oke, hatur nuhun, Kang. Hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan tetap konsisten dan mudah-mudahan tetap bermanfaat. Baik, teman-teman, Ibu dan Bapak semuanya, tampaknya waktu sudah jam 9 lebih, jadi mungkin ini terakhir. Sekali lagi, hatur nuhun semuanya atas kedatangannya. Terima kasih banyak. Senantiasa kita sama-sama doakan Kang Diki, dan kita juga sama-sama selalu lestarikan kebaikan-kebaikannya, energi-energi positifnya yang mudah-mudahan membawa kita semua juga tetap untuk bisa merawat semesta raya ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir mungkin Kang Dani penutup, dan nanti mungkin ada dari Kang Tala atau Mbu juga sebagai kalimat penutup. Kang Dani dulu, mangga silakan. Ya, mungkin saya juga izin dari ke Mbu ya, keluarga, saya mau menyampaikan ada beberapa pesan yang dari sekian pesan itu ada yang keinginan yang menurut saya penting yang saya dengarkan dari obrolan kemarin sama Mbu. Dan saya izin mungkin Bu saya menyampaikan hal ini. Jadi teman-teman Kang Diki itu menginginkan membangun yatim piatu kan, gitu ya. Itu yang penting gitu ya. Dari sekian keinginan itu yang saya catat dari obrolan saya sama Mbu, gitu ya. Jadi itu juga itu atas tanda kasih juga, gitu ya, atas tanda kasih juga ke Mbu, gitu ya, karena nggak tahu kenapa Mbu ya. Sebenarnya Mbak tuh kayak mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah bagaimana supaya Mbu sibuk, gitu ya, ketika sepeninggalannya beliau gitu ya. Jadi itu sudah sudah direncanakan gitu ya. Jadi saya mungkin mewakili teman-teman semuanya, jika di kemudian hari gitu kan saya dan teman-teman mau mewujudkan itu ya, mohon supportnya juga dari teman-teman semuanya jika kita bisa satu padu gitu ya untuk mewujudkan semuanya. Insya Allah semuanya akan terwujud gitu ya. Terus kedua adalah jika ada satu kata yang mungkin mewakili ya gitu ya, kesan atau siapa tuh Mbak itu, ada satu kata yang saya renungi Kang Abu gitu ya, yaitu Mbak itu adalah kasih ya. Jadi itu luar biasa ya. Jadi dengan segala kasihnya itu dengan berbagai bentuk, ke muridnya, ke keluarganya, ke yang tidak dikenal ya. Tadi juga banyak banget ya, dari katanya ada ya, karena saya juga dulu pengurus dari Lantera di HI ya, Batam itu cabang kecil tapi didatangi juga gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. Dan jika mungkin teman-teman dulu
dengan didikannya Mbak yang ada yang dengan cara lembut ya, dengan cara bercanda, tapi ada juga dengan cara yang keras gitu ya. Nah, tapi itu bentuk kasih-kasihnya beliau. Jadi saya juga mewakili sini teman-teman, jika ada yang mungkin tidak berkenan selama ini gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat niat terbaiknya Mbak itu adalah kasih yang diberikan supaya kita bisa berdiri ya di kaki sendiri, dan kita sekarang sepeninggalannya beliau kita akan mewujudkannya gitu ya. Nah itu. Nah nanti mudah-mudahan kita bisa bersatu lagi gitu kan, dan pasti juga nanti akan dengan Kang Tala ya gitu ya. Dan kedepannya insya Allah kita nanti akan bersatu kembali dengan sebuah visi dan misi yang lebih jelas ya, bersatu padu kita bersama-sama. Begitu Kang Abu, hatur nuhun. Oke, nuhun pisan Kang Dani, hatur nuhun. Mudah-mudahan cita-cita Mbak bisa kita support, dan mudah-mudahan nanti apapun yang direncanakan insya Allah kita akan sama-sama support. Hatur nuhun Kang Dani, kita tunggu kolaborasinya, dan nanti mungkin pengumumannya mungkin siapa tahu nanti kita bisa sama-sama saling kolaborasi. Hatur nuhun pisan Kang Dani, terima kasih. Pak Wayan, silakan ada kata-kata penutup malam hari ini. Unmute dulu Pak Wayan, maaf. Saya lupa unmute. Silakan Pak. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih Kang Dani. Terima kasih Kang Tala, Teh Risti, Bu. Saya tidak mempunyai kata-kata lain selain terima kasih buat Kang Tala, Bu, dan murid-murid sudah menjaga Kang Diki. Juga terima kasih kepada Bu sudah kuat selama beliau ada, selama beliau tidak ada lagi di sini bersama kita di kehidupan ini secara nyata. Terima kasih sudah mengizinkan Mbak mengorbankan kehidupannya untuk kehidupan yang lebih besar lagi. Karena tanpa kerelaan, keikhlasan keluarga untuk mengizinkan Mbak melakukan tugas kehidupan ini, tentu tidak akan ada perkumpulan murid-murid, tidak akan ada pengetahuan-pengetahuan yang dibagikan tanpa didukung, didorong dengan ketulus ikhlasan hati keluarga. Jadi terima kasih banyak, dan semoga sebagaimana cahaya yang pernah dititipkan ini, seperti kita membawa obor, yang Mbak itu membawa obor, mengantarkan kita ke rumah. Mungkin obor itu kemudian akan mati, tetapi obor yang mengantarkan kita pulang ke rumah melewati kegelapan perjalanan itu, pada akhirnya akan berhasil membuat kita menyalakan lampu di rumah kita masing-masing. Jadi serombongan orang diantar oleh sebuah obor untuk tiba di rumah, melewati kegelapan hutan yang mengerikan. Lalu kita bisa menyalakan cahaya lampu di rumah kita masing-masing, dan obor itu pun akhirnya padam. Seperti itulah Kang Diki. Jangan sampai padamnya sang obor ini disertakan dengan kita tidak mampu menyalakan lampu di rumah kita masing-masing. Karena itu akan membuat obor itu sia-sia mengantar kita pulang ke titik hari ini kita tiba. Jadi mari nyalakan cahaya di rumah dalam diri kita masing-masing, sehingga padamnya obor di luar yang kini terkubur di bawah pelukan Ibu, bumi, tetapi kitalah yang bercahaya dari dalam, mewakili kebenaran bahwa cahaya yang disampaikan oleh Kang Diki kepada kita benar-benar membuat kita hidup di jalan yang terang selamanya, sampai kita juga tiba saatnya untuk pulang nanti ke rumah. Kira-kira seperti itu Kang Abu, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak untuk semua para murid semua. Semoga cita-cita Mbak akan terwujud di tangan para generasi yang sudah dititipkan pengetahuan-pengetahuan beliau. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih sekali lagi, hatur nuhun.
Terakhir mungkin dari Kang Tala atau Embu, mangga ada kalimat penutup untuk malam hari ini, silahkan. Iya, kalau dari Tala sih maunya Tala tuh ya semua ilmu-ilmu Mbak udah ajarkan diamalkan, dipakai gitu. Ya sebisa mungkin diaktifasikan gitu. Ya itu saja. Ya. Semoga bermanfaat ilmunya Mbak. Kang Tala, Bu, sehat-sehat. Insya Allah kita selalu berkomunikasi, mudah-mudahan selalu berkolaborasi. Sekali lagi, yuk kita jaga apa yang kata Pak Wayan tadi, obornya sudah menyalakan kita, masa kita tidak semakin menyalakan lagi obornya, dan kita senantiasa untuk selalu bersilaturahim, menyatukan hati, untuk selalu mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh guru kita tercinta, Mbak Kang Diki Zainal Arifin. Terima kasih teman-teman Ibu dan Bapak malam hari ini atas kehadirannya, atas doanya, atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini, doa kita senantiasa menjadi jalan untuk bagaimana Mbak kembali ke sejatinya. Dan sekali lagi betul dari kata Pak Wayan, raganya aja yang tidak ada, tetapi Mbak selalu hadir dalam hati kita. Senantiasa bermanfaat. Kata Kang Tala juga tadi, mari kita aktifasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan Mbak untuk kita, dan kita menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat lagi. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sadayana kita foto dulu boleh ya? Hitungan ketiga tinggal senyum aja. Ibu bapak teman-teman nggak tahu ada di page berapa, pokoknya hitungan 3 tinggal senyum aja. Sip ya? Okay. Sambil salam Kang. Ya, oke, sambil salam boleh. Tapi saya kayaknya harus ngeklik, jadi saya gini ya, aja ya. Oke, punten. Mangga ya, siap ya, hitungan ketiga pokoknya senyum aja. Sambil salam, siap. Page pertama, 1, 2, salam, smile. Oke, page berikutnya, page 2, 1, tahan aja ya. Pokoknya salam aja, tahan aja. Pokoknya nggak tahu di page berapa, hitungan 3, senyum aja. 1, 2, smile. Oke, good. Page ketiga, 1, 2, smile. Oke, page keempat, 1, 2, smile. Oke, page kelima, 1, 2. Oke, smile. Page ke-6, 1, 2. Oke, dan page terakhir, 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Hatur nuhun semuanya. Boleh kita sama-sama selalu mengenang dan sama-sama selalu memperkuat energi kita. Dan yang paling penting sekali lagi pesan Kang Tala tadi bahwa mari kita selalu aktifasi keilmuan yang Kang Diki berikan kepada kita. Sekali lagi Kang Tala, Mbu, tabah, kuat-kuat, bismillah. Kang Dani hatur nuhun pisan. Pak Wayan terima kasih banyak atas pesan semestanya luar biasa. Kang Dani jangan lupa juga apapun nanti yang akan diberdayakan, dikolaborasikan, siapa tahu nanti kita bisa saling memberikan informasi untuk sama-sama mewujudkan apa yang Mbak inginkan. Siap. Nuhun, sadayana, hatur nuhun, terima kasih. Sekian, mohon maaf lahir dan batin, selamat istirahat, sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang yang mudah-mudahan sudah mulai berbicara tentang rencana yang apa yang akan dilakukan. Nuhun, sadayana sekali lagi terakhir, Mbu, Kang Tala, sehat-sehat, kita kasih support selalu ya buat keluarga Mbak, buat Mbu, buat Kang Tala. Nuhun, kita tutup pakai tepuk tangan boleh ya? Kita kasih support untuk Mbu dan Kang Tala. Hatur nuhun, dan hatur nuhun. Sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, hatur nuhun.